Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Proyek Kopi Kila, yang beranggotakan saya sendiri, Safira Triyuniar dengan NIM 19210906. Selanjutnya ada saya, Aulia Prwiguna dengan NIM 192104883. Lalu ada saya, Muhammad Ainur Bayu Prasetyo dengan NIM 19210617. Lalu saya Naufal Ulwan Ismail dengan NIM 192100623. Saya Rias Katriastuti dengan NIM 19211085. Saya Victory Apriyadi dengan NIM 19210605. Latar belakang. Pada saat ini, kopi telah menjadi bagian dari gaya hidup modern. Banyak orang pergi ke kedai kopi bukan hanya karena ingin mencicipi kopi yang khas dari kopi tersebut, melainkan untuk menghabiskan waktu dan bersantai dengan rekan-rekannya maupun dengan keluarga. Untuk mempertahankan usaha kedai kopi ini agar tetap maju dan terus bertahan, maka perlu adanya peningkatan dalam kualitas kebersihan minuman, kualitas pelayanan yang akan mengacu kepada kepuasan konsumen. Tidak hanya kualitas kebersihan saja yang harus diperhatikan untuk mempertahankan konsumen agar tetap puas, melainkan dengan kualitas pelayanan yang baik dan profesional sehingga dapat membuat konsumen nyaman dan muncul minat untuk membeli kopi. Next. Landasan teori. Kopi Kila adalah perusahaan yang termasuk dalam UMKM atau home industry. Target pemasaran dari produk ini adalah pelajar, mahasiswa, dan anak-anak muda, di mana produk yang ditawarkan berupa makanan dan minuman. Dalam home industry ini, ada beberapa stakeholder, di antaranya ada pemilik berjumlah 1 orang, 1 store manager yang bertugas melakukan kontrol ke setiap kegiatan operasi, dan 4 karyawan yang bertugas menjalankan kegiatan sesuai SOP yang dibuat. Dalam menjalankan bisnis, owner berusaha agar tidak mencemari lingkungan, seperti memperhatikan sampah hasil operasional dan baru menutup toko setelah mengumpulkan dan membuang sampah agar tidak mencemari lingkungan. Owner juga mengatakan, beliau akan memberi training kepada pelamar kerja yang dilakukan sebelum melakukan rekrutmen. Dalam menjalani usaha ini, tidak luput dari kendala yang dihadapi, seperti lokasi yang kurang strategis dan kurangnya pengalaman dalam berwirausaha. Dalam mengembangkan serta mempertahankan usaha ini, sang owner juga mengatakan banyaknya kendala, yaitu dari banyaknya kompetitor dan dari pihak internal harus berkreasi agar menghadirkan produk baru yang inovatif. Deskripsi. Kopi Kila awalnya didirikan pada tahun 2017 dan memiliki cabang di daerah Klender pada tahun 2020. Namun cabang tersebut sudah tidak beroperasi lagi sekarang, dan sekarang Kopi Kila hanya berpusat di Jatiwarna. Owner mengatakan, awal beliau mendirikan usaha ini karena awalnya ingin mencoba berwirausaha dan sang owner kebetulan menyukai kopi, sehingga beliau membuat Kopi Kila. Lalu di sini ada use case diagram. Pertama, customer beli produk, keranjang, pesanan, include login terlebih dahulu. Lalu bisa melihat menu, halaman tentang kami, reservasi tempat, dan kirim pesan. Di sini ada admin, memanajemen produk, memanajemen transaksi, memanajemen booking, memanajemen testimonial, memanajemen kontak, include login. Lalu di sini ada kelas diagram. Yang pertama ada tabel user. Di dalamnya ada ID, nama, email, username, alamat, nomor HP, password, dan role ID. Lalu ada tabel kontak. Di dalamnya ada ID, nama, email, nomor HP, pesan, tanggal pesan. Lalu yang ketiga ada tabel testimoni. Di dalamnya ada ID pelanggan,
nama pelanggan, jenis pekerjaan, keterangan, gambar. Lalu yang keempat ada tabel pesanan, di dalamnya ada ID, ID invoice, ID produk, nama produk, jumlah, harga, dan ongkir. Yang kelima ada tabel produk, yang di dalamnya ada ID produk, nama produk, keterangan, kategori, kategori 2, harga, stok, gambar. Yang kelima ada tabel invoice, di dalamnya ada ID invoice, nama, username, email, nomor HP, alamat, jasa, metode _bayar, tanggal pesan. Yang terakhir ada tabel booking. Di dalamnya ada ID, nama, email, nomor HP, tanggal, waktu, jumlah orang, dan pesan. Lalu selanjutnya ada activity diagram. Yang pertama ada activity diagram tentang user. Pertama, user melakukan login, lalu sistemnya akan menampilkan form login. Setelah itu, user memasukkan password, memasukkan email dan password. Jika sudah punya akun, user bisa langsung masuk ke halaman utama, tapi jika belum, user bisa melakukan daftar terlebih dahulu, yaitu dengan daftar, sistemnya menampilkan form pendaftaran, lalu masukkan data. Lanjut ke halaman utama, terus habis itu pilih menu. Setelah pilih menu, tambahkan pesanan ke keranjang. Sistemnya akan menampilkan detail keranjang pesanan. Lalu, tekan bayar. Lalu sistemnya akan menampilkan delivery info dari pemesanan dan menyajikan pilihan jasa pengiriman. Jika pesanan sudah selesai, user bisa langsung melakukan pembayaran, tapi jika belum, user bisa kembali ke pilihan menu. Setelah itu, sistem akan menampilkan struk pembayaran. Lalu mengonfirmasi pesanan, dan terakhir user bisa menerima pesanan. Yang kedua ada activity diagram tentang admin. Yang pertama, admin bisa melakukan login, lalu sistemnya menampilkan form login, admin memasukkan admin dan password, sistemnya menampilkan halaman dashboard admin, lalu admin melihat jumlah user, stok produk, data testimonial, data booking, dan data pesan. Lalu melihat data user, sistem akan menampilkan data user, adminnya menghapus user, melihat data pesan, sistemnya akan melihat halaman data pesan, lalu user menghapus data pesan, melihat pesan booking, sistemnya akan menampilkan pesan booking, lalu usernya melihat data produk, sistem akan menampilkan halaman data produk, lalu user menambahkan, mengubah, dan menghapus data produk, lalu melihat data testimonial, sistemnya akan menampilkan data testimonial, setelah itu user menambahkan, mengubah, dan menghapus data testimonial, lalu user melihat invoice, setelah itu sistem menampilkan invoice, terakhir admin melihat data invoice. Next. Di sini ada sequence diagram. Yang pertama ada diagram user. Di sini pembeli melakukan login, yaitu memasukkan username dan password. Habis itu ke menu utama, setelah itu ke menu pemesanan. Setelah memilih menu pemesanan, di sini akan diarahkan ke manajemen pemesanan, yaitu melihat detail order yang sudah dipilih tadi. Setelah itu, setelah masuk ke detail pemesanan, maka orderan akan diinput lalu disimpan, lalu kembali lagi ke halaman utama. Lalu yang kedua ada diagram admin. Di sini admin dapat melihat data admin. Lalu setelah itu memproses data order dari pengunjung. Setelah itu menginput data orderan, lalu disimpan, lalu kembali lagi ke admin. Nah, di sini ada desain antarmuka. Yang pertama ada mockup tentang halaman utamanya. Di halaman utama ini kita bisa melihat
tasty, good, and price dari kopi kilanya, lalu gambar-gambar kopi. Habis itu ada testimonial di sini. Terus selanjutnya ada about. About itu tentang menjelaskan website dari kopi kilanya. Lalu di bawahnya ada popular menu, di mana ada beberapa populer menu dari kopi kila. Terus selanjutnya ada kontak. Di sini user bisa bertanya tentang admin apa saja, menu-menu atau tempat reservasi dari kopi kilanya sendiri. Next. Lalu di sini ada tampilan reservasi. Di sini user dapat melakukan booking dengan mengisi nama, email, nomor HP, tempat, dan waktu, jumlah orang, masukkan pesan jika user mau menambahkan pesan. Lalu jika user sudah yakin, klik book now. Sini sampingnya ada tampilan login. Sini user harus mengisi username dan password. Jika sudah yakin, klik login. Next. Lalu di sini ada tampilan daftar kopi kila. Yang pertama, user harus mengisi nama lengkap, username, alamat, email, nomor handphone, masukkan password, dan ulangi password. Jika sudah yakin, klik daftar. Di sampingnya ada tampilan mockup menu. Di sini terdapat menu-menu yang ada di website Kopi Kila. Next. Lalu di sini ada tampilan history pembelian user. Yang pertama ada nomor, tanggal pesan, dan ada aksi. Aksi dapat melihat detail. Lalu di bawahnya adalah tampilan nomor invoice. Yang pertama ada nama produk, jumlah pesanan, harga satuan, jasa, tanggal pesan, lalu ada subtotalnya. Kesimpulan dari perancangan penjualan kedai kopi Kila dapat disimpulkan bahwa gaya hidup memiliki hubungan terhadap kopi. Hal itu terjadi akibat dari mayoritas konsumen di kedai kopi adalah kalangan anak muda yang menjadikan konsumsi kopi sebagai gaya hidup baru yang mana didominasi oleh mahasiswa yang gemar nongkrong atau melakukan tugas kuliah di kedai kopi. Pengaruh media sosial juga berpengaruh terhadap perkembangan gaya hidup baru. Ini karena banyak akun media sosial yang dimiliki oleh kedai kopi yang menyuguhkan konten yang menarik perhatian masyarakat luas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.